Halo, assalamualaikum sahabat TV Handcraft. Kita mau bikin bros yang lagi hits ya. Jadi brosnya itu kurang lebih seperti ini, tapi nanti mau dipakaikan ukuran yang lebih kecil ya. Nah, untuk bahan-bahannya kita pakai ada platnya 2 aja. Platnya kayak gini, ukurannya 3 cm ya teman-teman. Terus ada kerang kelopaknya warna putih. Ininya 12 ya untuk kerangnya. Terus ada aneka mutsin, ada 8 mm, ada yang 6 mm. Terus ada bunganya seperti ini. Halo Mbak Farah, Mbak Jemari Citra, semuanya yang udah bergabung. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk menyaksikan live kita hari ini. Terus ada peniti ya, ada batu chips juga. Ini sengaja pakai batu chips dikombinasikan dengan Miyuki. Kayak gini nih, kecil banget ya Miyukinya. Untuk Miyukinya ukuran 11.0. Bikin bros peony Mbak, bikin bros peony, nanti kita shoot ya. Brosnya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi karena handmade tuh nggak pernah sama persis ya, jadi walaupun contohnya itu kayak gitu, tapi nanti hasilnya akan sedikit berbeda. Itulah uniknya handmade, karena kita bukan pabrik ya. Jadi kalau bikin yang pabrik tuh kan bisa tinggal niru masternya ya. Terus untuk alatnya pakainya tang Nesnas, ini kesukaan aku banget, ada glitter-glitternya, warnanya ada merah dan juga warna ungu. Untuk semua bahannya udah lengkap ya, bakalan kita sediakan, bukan bakalan sih, tapi memang sudah kita sediakan di VV Handcraft. Ada Shopee, ada TikTok, ada Instagram, dan juga ada bisa order via WhatsApp. Oke, langsung yuk kita mulai. Cara membuatnya, oh ya maaf, untuk merangkainya pakai kawat monel ya, ukuran 0,3 seperti biasanya. Aku pakai kawat monel seperti ini yang ukurannya 0,3. Kalian tim apa? Apa lebih suka pakai kawat atau lebih suka pakai senar pancing? Ada juga sih yang suka main benang ya, membuat bros, tapi bahan dasar utama untuk merangkainya itu pakainya bukan kawat atau senar, tapi pakainya benang. Ada manik payat bambu juga seperti ini. Aku pakai yang ukurannya 1,5 cm. Kalau misalkan teman-teman punya yang lebih panjang juga nggak apa-apa ya. Nah, ini bahan-bahan yang ada di kita. Terus kita mau potong dulu. Pertamanya untuk kawatnya mau aku potong sepanjang 1 meter dulu, karena ini agak lama untuk agak menghabiskan kawat ya, karena yang dipasang manik-maniknya cukup banyak. Pertama kita pasang ininya dulu, kelopak bunganya, kelopak kerang ya, ke platnya dulu. Saya tim kawat, kata Mbak Eka. Iya Mbak Eka, aku juga tim kawat. Kayaknya tuh gimana ya, kalau pakai senar pancing tuh kurang marem gitu. Iya Mbak Indahiri, lebih mudah dikondisikan, betul sekali. Kalau kita mau bikin pelintir-pelintiran juga gampang ya, kalau pakainya itu kawat. Berarti kita harus tos online ya Mbak ya. Oke, yang pertama kita pasang dulu kawatnya ke platnya, dikunci dulu. Terus kita arahkan kawatnya ke depan. Setelah tadi lewat ke belakang 1 kali. Jadi kayak gini hasilnya, baru kita mulai ya. Kita akan pasang kelopaknya. Untuk kelopaknya semuanya 12 ya, kita pasang kayak gini. Boleh teman-teman kalau mau sekalian love kawat, kata Mbak Toko Himaya. Terus ada Mbak Jemari Citra. Mbak Citra juga lebih suka kawat ya daripada merangkai menggunakan senar atau menggunakan benang. Sama kita Mbak.
Kawatnya aku sukanya juga pakai kawat Monel ya, yang ukuran 0,3 atau biasa juga bilang kawat super ukuran 0,3, karena ini bahannya itu dari Monel ya. Jadi dia tuh nggak karat. Kadang-kadang ada kawat yang kalau udah lama, makin lama itu dia semakin kusam gitu. Tapi kalau kawat ini, kalau kawat Monel aku udah pakai bros yang aku bikin 10 tahun yang lalu, itu tetap aja dia nggak ada sedikit pun tanda-tanda berkarat kayak gitu. Kita mau bikin bros peony ya, bros bunga peony. Jadi ini kerang kelopaknya itu aku pakai yang ukuran 2 cm. Ini agak banyak ya, kita pakainya itu 12 ya. Jadi dipasang-pasang terus seperti ini dengan teknik jahit ya. Kawatnya arahkan ke depan, lalu dipasang daun ke kerang kelopaknya 12 buah, kemudian kita balik lagi kawatnya ke bawah, ke belakang, dan ke depan lagi untuk memasang manik-maniknya. Jadi kayak gitu terus ya untuk memasang manik-manik. Oke, kalau sudah bunganya bunga kelopaknya itu udah terpasang semua, terus kita mulai pasang di bagian tengahnya, yaitu putiknya ya. Ini untuk putiknya itu komposisinya pakai mutiara ukuran 4 mm, 6 mm, dan 8 mm ya teman-teman. Terus nanti kita mau pakai Miyuki glass bead. Ini bisa pakai warna gold atau warna goldnya ada dua macam ya. Ini goldnya yang bening, yang nggak begitu doff ya. Ukurannya tuh kecil banget, manik pasir atau biasa bilang juga manik pasir, tapi aku pakai yang Miyuki mereknya, yang glass bead impor Jepang, supaya lebih kokoh ya, lebih lebih kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Biasanya aku memang selalu pakai yang mereknya itu Miyuki. Kalau yang ini aku nggak pakai yang Miyuki untuk yang bambunya. Oke, kita lanjut untuk memasang bagian tengahnya. Oke, sebentar. Ini untuk bunga yang ini ukurannya 1 cm ya teman-teman. Nah, kalau udah terpasang semua kayak gini, terus kita lanjutkan dengan kenapa bambunya beda. Ya, kalau untuk bambunya ini aku pakainya yang bukan Miyuki, karena kalau yang Miyuki, mereknya Miyuki cenderung lebih mahal ya, terus dapatnya kan nggak begitu banyak karena dia kan berat, bahannya kaca. Jadi kalau beli 1 pon itu isinya nggak terlalu banyak gitu. Nah, untuk mutiara kita masukkan satu ukuran 8 mm, terus dilewatin kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi Miyukinya itu dilewatin yang ukuran 11/0, terus kita tarik kayak gini pelan-pelan aja supaya supaya nanti masangnya itu nggak keriting seperti ini ya. Nah, terus kita masang lagi yang ukuran 6 mm. Jadi diacak aja. Untuk warnanya aku pakai 2 warna ya teman-teman. Warnanya ada yang abu-abu dan warna putih, biar lebih hidup ya kesan bunga peoninya nanti. Kayak gitu Mbak Anastasia, sengaja untuk bambunya kita nggak pakai yang Miyuki. Kalau nanti misalkan Mbak Anastasia mau bikin aksesoris premium ya, itu mutiaranya bisa diganti dengan mutiara air tawar, dan juga untuk kristal dan bambunya semua full pakai bahan-bahan premium. Nanti kita bisa jualnya lebih mahal ya, karena orang kan ada yang memang carinya itu kualitasnya harus yang nomor 1. Nanti tinggal disesuaikan aja supaya hasil aksesorisnya jauh lebih mewah dibandingkan kalau kita pakainya itu Mutsin atau yang bukan Miyuki glass bead. Nah, kayak gini ya kalau udah terpasang 2 terus. Untuk teman-teman yang mau sambil tanya, boleh-boleh ya, boleh banget untuk komen-komen gitu di kolom komentar. Oh ya, kalau misalkan pengen yang warnanya bukan putih, teman-teman juga bisa pakai kelopak kerangnya
yang menggunakan yang menggunakan warna-warni gitu kan. Ada kita jual juga yang warna-warni, cuman yang warna-warni itu ada yang bening, ada yang doff. Untuk yang doff sementara ini pre-order ya kita, karena belanja manik-manik itu kan nggak bisa satu tempat ya teman-teman. Biasanya kalau belanja di mana aja, soalnya kalau di satu tempat tuh kadang ada yang kosong, ada yang nggak sediakan kayak gitu. Jadi kita kalau belanja itu digabung dengan beberapa toko gitu untuk mendapatkan bahan buat satu bros. Untuk harga brosnya insya Allah nanti mau dibanderol harga 45.000 ya, karena lumayan ini membuatnya agak lama. Ada contoh yang doff-nya. Untuk contoh yang doff-nya sebentar ya Mbak Ufil, bentar ya. Untuk doff-nya ini karena kita nge-live-nya di lain tempat, jadi untuk yang doff-nya mau kita ambilkan aja. Minta kerang kelopak yang impor yang ada di foto profilnya Mito Abu atau Mito Merah tuh, yang warnanya soft-soft ya. Jadi untuk yang doff itu favorit banget teman-teman, banyak yang suka belinya yang warna doff, karena yang warna doff itu dia lebih berwarna, lebih soft gitu, warna-warna pastel. Suka bingung menentukan harga, Mbak Eka Desianti. Mbak Eka, untuk kita menentukan harga itu caranya kayak gini. Jadi modal kita jual modalnya, misalkan bros ini ya, modalnya anggaplah 22.000. Terus kita jangan yang tinggal dikalikan gitu, enggak, tapi bahannya itu dihitung. Oke, 20.000 gitu ya. 20.000. Terus nanti kita tulis lagi untuk biaya tenaganya. Meskipun kita yang bikin itu bukan karyawan, tapi kita juga membayar diri kita sendiri kayak gitu ya teman-teman. Jadi meskipun kita bikin sendiri, tapi jangan abaikan. Suatu ketika saat bisnis kita sudah mulai besar ya, kan kita berharap bisnis kita itu membesar ya. Artinya semakin gede gitu kan. Nah, otomatis kan nanti harus meminta bantuan karyawan. Kita pasti gaji karyawan kan. Nah, makanya kita mengkaryawankan diri kita dulu. Kalau selama ini semuanya masih kita handle sendiri. Jadi untuk bahannya itu kita habis 20.000. Terus hitung lagi. Oke, bahannya habis 20.000. Sekarang biaya bikinnya aku mau minta bayaran untuk diriku sendiri 10.000 misalkan, berarti total 30.000 gitu kan. Nah, setelah itu kita ambil packagingnya. Kalau bros itu untuk kemasan yang biasa itu kurang menarik ya teman-teman. Jadi usahakan untuk bros itu kita kemas dengan kemasan yang bagus. Misalkan kayak box seperti ini gitu ya. Kayak box-box yang tidak hanya pakai plastik aja, tapi kita pakai box supaya kesan brosnya itu lebih mewah. Nah, untuk boxnya berapa? Misalkan brosnya 5.000, berarti total udah 35.000 kan. Nah, terus tambahannya lagi apa? Plastiknya. Misalkan kita kan kalau marketing kan pasti pakai plastik ya, pakai lakban gitu, atau pakai kotak yang warnanya pakai kemasan yang warna coklat itu, terus dikasih stiker thank you misalkan, itu kan semuanya berbayar ya. Nah, terus kita tambahkan untuk biaya paketnya itu berapa ya? Anggaplah 2.500 gitu ya. Berarti ada 37.500. Setelah itu untuk biaya modal mandek. Artinya modal mandek itu apa? Aksesoris yang kita jual itu kan nggak selamanya langsung laku. Kadang-kadang lakunya itu ada loh bros yang aku bikin laku setelah 2 tahun. Ada yang baru upload udah langsung laku, ada yang belum dibikin aja udah banyak yang PO kayak gitu. Nah, memang macam-macam ya, namanya juga rezeki. Makanya perintahnya Tuhan pada kita itu kita disuruh untuk terus-terus menerus berusaha, karena Tuhan yang akan kasih rezekinya di waktu dimana yang menurut Tuhan paling tepat kayak gitu. Jadi untuk modal mandeknya kita kasih 10.000 misalkan. Oh, berarti total 47.500 kayak gitu. Misalkan. Jadi modal yang mandek nanti kalau kita modalnya untuk bikin aksesoris terus ya, terus aksesorisnya berhenti, terus kita nggak ngitung, kan jadinya kita bakalan rugi karena ada manik-manik yang berhenti. Kadang-kadang juga selain untuk modal mandek ya, juga untuk ini teman-teman, untuk
kemungkinan bahan yang rusak gitu. Kadang kan kita kalau belanja gitu ya, terus yang satunya lagi yang warnanya, iya, yang impor, gambarnya aja kalau nggak ada. Sini di fotonya. Mbak Anastasia, untuk yang Dove-nya masih dicari ya. Yang ini ada yang kayak gini, yang warna bening dan glossy ya. Mbak Sulistiadian, terima kasih ya udah bergabung. Kayak gitu untuk menentukan harganya ya Mbak. Sudah bisa diterapkan nanti ya Mbak Eka Desianti untuk harga seperti itu. Jadi nggak cuman kita itu menghitung modal terus kita langsung lipat gandakan gitu, tidak, tapi harus disesuaikan dengan ininya, dengan rinciannya. Namanya kita kan pengusaha ya. Bedanya pengusaha dengan penjual itu kan di bagian manajemennya gitu. Kita nggak cuman jualan aja, tapi kita mau jadi pengusaha gitu. Tiap tahun kita punya target-target tertentu gitu dalam menjalankan bisnis yang kita bangun gitu. Nah, ini untuk bunganya kita letakkan di bagian tengah, terus disusul dengan mutsin ukuran 4 mm. Halo Mbak Anastasia. Untuk ini untuk kerang kelopaknya yang warna Dove ya, kebetulan lagi habis, tapi kita buka pre-order ya, jadi nggak dapat bahannya, pasti tetap dapat. Untuk profitnya itu tadi ya, untuk profitnya bisa ditambahkan lagi Mbak Anastasia gitu. Kalau misalkan kita mau laba berapa gitu ya, tadi baru apa saja tadi, tenaga, terus bahan, terus modal mandek, packaging, terus paket ya, untuk biaya nganterin paket atau biaya untuk bungkusin paketnya, terus ditambah profitnya boleh ya. Kalau mau ditambah profitnya berarti kita tidak hanya membayar diri kita, tapi juga ditambahkan profitnya. Mbak Oma Salwa, tadi habis dari mana kok terlambat? Masih ada iklan-iklan ya di rumah ya, karena kan kalau pagi-pagi tuh suka banyak iklan. Sama aku juga gitu, kadang ada drama-drama anak mau sekolah, terus ada mau masak dulu yang belum mateng kayak gitu. Nah iya, terima kasih Mbak Anastasia udah mengingatkan. Jadi ada profit yang tambahin lagi ya. Kita mau tambahkan lagi untuk mutiaranya biar semakin gembul ya, semakin cantik. Untuk sisanya kalau miyukinya udah habis, aku mau taruh nggak pakai miyuki ya. Jadi cuman pakai mutiara aja dimasuk-masukin gitu. Untuk profitnya nanti mau minta berapa, nanti ditambahkan aja gitu ya Mbak Anastasia. Kita itu kalau jualan kan harus ada target marketnya ya. Kita maunya jualannya itu kepada siapa. Kalau kita jualannya untuk orang-orang kantoran yang gajiannya tetap gitu ya, kita jangan jual terlalu murah. Nanti mereka nggak percaya sama jualan kita. Kok brosnya harganya murah banget, kualitasnya bagus nggak gitu ya. Jadi harga murah itu bukan jaminan barang yang kita jual itu bakalan laris manis. Karena di bawah yang murah itu ada yang lebih murah, di bawahnya yang mahal juga ada yang lebih mahal gitu. Oke, sekarang kita kalau udah masukin semuanya, nanti kita akan lanjutkan membuat kolongannya biar lebih ada pemanisnya lagi ya, ditambahkan di sini. Ini kayak gini ya Mbak. Sekarang kita mau lanjut untuk memasang kayak gininya. Kayak ada pemanis di bagian pinggir ya. Kalau mau jual murah, bisanya yang simple ya. Betul Mbak Anastasia Sulistyo. Terima kasih ya udah mau aktif bertanya. Jadi untuk yang simple-simple itu bisa kita jual
harga murah, karena otomatis kan kalau simpel itu nggak menghabiskan waktu. Kita kan ngitung diri kita, ngitung apa gajian itu kan per jam, kita gaji karyawan itu kan per hari. Satu hari kira-kira dia bisa mengerjakan berapa bros, dan itu gajian dia tiap hari berapa, nanti kita bagi aja kayak gitu. Kalau misalkan borongan kan ada ya orang yang karyawan itu sistem borongan, kayak misalkan Mbak minta tolong bikinkan ini ke kita bilang ke karyawan gitu ya, bikinkan bros yang model kayak gini, aku bayar tiap brosnya 10.000 gitu ya. Terus nanti kita bisa tambahkan harganya kayak gitu. Jadi mengganti tenaga kita ke tenaga karyawan kayak gitu. Nah, kalau yang murah itu kan cenderung lebih cepat, dalam 1 jam itu bisa dapat berapa bros, nanti kita minta tenaga, harga tenaganya lebih murah, jadinya otomatis brosnya pun lebih murah. Kelopaknya sudah ada di Shopee Mbak, ada warna nuansa hijau Mbak. Untuk warnanya yang hijau ada Mbak Dia, sebentar ya, saya siapkan dulu yang warna hijaunya. Enaknya tuh kayak gini ya, kalau bisa nge-live itu bisa cerita-cerita sambil ngobrol-ngobrol gitu, jadi lebih senang. Oke, untuk warna ini kalau ngenariknya kayak gini ya teman-teman, kalau misalkan kesulitan ditarik pakai tangan bisa dengan bantuan tang. Nah kayak gini, kita mau pakai dua, yang satunya warna abu-abu karena ini temanya abu dan putih, jadi nggak cuman satu warna aja, tapi kita mau bikin dua warna. Ini untuk yang warna hijaunya Mbak Dia, bisa ya order warna hijau. Ini warna hijaunya cantik ya, warnanya tuh kayak sage gitu, warna yang lembut. Untuk warna lainnya juga ada warna ungu, warna orange, warna peach gitu salem, terus ada warna kuning kayak gitu. Jadi nanti bisa langsung order ke Shopee ya. Misalkan mau satu warna boleh, nanti tinggal minta aja Mbak Dia mau yang warna lain gitu. Ada paket bahannya. Oke, ada Mbak Anastasia, nanti kita siapkan ya. Jadi setiap kali kita selesai membuat tutorial itu pasti kita sediakan paket siap rangkainya, supaya teman-teman itu nggak bingung lagi ngeracik-raciknya. Jadi langsung kita sediakan aja untuk bahan siap rangkainya. Wah, menyenggol manik-manik ini nih yang bikin biasanya kita punya tambahan pekerjaan. Kalau manik-manik yang udah kita wadahin ternyata berhamburan. Warnanya cantik banget, iya Mbak Dia. Ada warna putih, warna krem, warna pink juga ada, warna ungu. Ungunya juga cakep ya, karena dia tuh glossy, jadi nanti bisa disesuaikan dengan selera customer kita. Jadi kalau jualan itu kita tawarkan juga ke para pembeli. Selain warna yang ada di gambar, teman-teman juga bisa loh order warna yang berbeda kayak gitu, biar nanti mereka itu bisa sesuaikan dengan pakaian yang ingin digunakan kayak gitu. Nah, ini udah masang dua ya. Nah, kalau udah seperti ini, terus kita pasang payet bambunya. Ini kalau udah agak lama, biasanya kalau Miyuki suka kawat ya, suka agak-agak keriting, jadi harus super telaten. Untuk paket bahannya nanti bisa langsung DM aja ya teman-teman, namanya bros bunga peoni. Nanti langsung minta aja ke admin, langsung klik link di bio, akan diantarkan masuk ke WA. Jadi nanti tinggal minta warna lain, misalkan Mbak mau warna hijau boleh, warna pink, warna ungu, oranye, warna kuning, dan warna putih seperti ini. Mbak Lili, terima kasih udah bergabung Mbak Lili. Oke, kalau udah seperti ini terus kita pasang penitinya di bagian belakang. Untuk teknik memasang peniti itu kita biasa ya, taruh dulu platnya di bagian belakang, terus kita sambungkan, kita pasang penitinya di sini nanti. Ini tadi yang gede ya, aku tadi bikin dua,
sebelumnya aku udah praktek dulu, karena kalau mau tutorial tuh kan kita nggak bisa langsung bikin ya, tapi harus nyoba dulu. Ini kalau jumlah manik-maniknya lebih banyak tuh jadinya seperti ini, lebih besar ya teman-teman. Nah terus untuk di bagian atasnya bambu bisa ditambahkan warna abu-abu, bisa juga pakai miyuki. Kalau mau lebih kelihatan bisa pakai mutiara 6 mm seperti ini. Terus untuk batu-batunya tadi sengaja ditambahin batu chip seperti ini biar semakin keren ya, semakin mewah gitu aksesoris yang kita bikin. Terus untuk, halo Mbak Opi Sara, terima kasih udah bergabung. Untuk bagian belakangnya ini pakai platnya yang lebih gede. Kalau mau yang lebih kecil ukurannya, kalau yang ini ukuran brosnya jadinya itu dengan panjang kesininya itu 7 cm ya. Kalau misalkan teman-teman mau yang lebih kecil, tinggal diganti aja. Untuk plat bunganya bisa disesuaikan dengan yang lebih kecil, jangan pakai yang gede ya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai di tengah kebaya, itu usahakan untuk lebih gede biar nanti kebaya yang kita pasangin bros tuh brosnya jadi tampak cantik kayak gitu. Oke, ini kayak gini ya untuk pasang penitinya, tinggal dibolak-balik aja. Kawatnya arahkan ke depan, terus arahkan lagi ke belakang sambil cari celah di mana kawat bisa jalan. Ini yang harus super duper sabar karena lama ya biasanya, karena harus nyari celah. Soalnya kan bagian atas udah full banyak manik-manik yang kita pasang ya. Terus kita masih mau pasang peniti. Kalau mau gampang sebenarnya pakai lem, cuman kalau pakai lem itu nanti kurang kuat gitu, ada kemungkinan lepas, kecuali kita pakainya lem F6000 yang super duper lengket ya. Cuman karena cenderung lebih mahal ya kalau lem F6000 itu atau E6000 B7000 itu 35.000 dapat 50 mili. Sedangkan kalau lem tembak itu kan habis banyak dapat banyak ya, 35.000 dapat 35 biji gitu. Masang peniti paling sulit, betul. Ini harus sabar banget, harus benar-benar sabar. Ini adalah cobaan. Kadang-kadang kita suka kayak nggak sabar gitu doh. Tapi gimana ya kalau misalkan pakainya peniti itu nanti kurang marem, pakai lem gitu, lebih marem. Pakai penitinya itu dipasang menggunakan kawat 0,3 sisa dari merangkainya kayak gitu. Oke, jadi bolak-balik aja teman-teman sampai benar-benar kuat ya pasang kawatnya. Misalkan dibolak-balik sampai 5 kali gitu pakai kawat 0,3. Kalau ternyata sisanya tinggal dikit, ditambahkan aja dengan kawat lagi. Ngambil kawat lain terus kita sambungkan ya, kita pasang ulang dengan teknik seperti di awal tadi. Jadi ditaruh di tancapan ke belakang terus ke depan lagi, baru kita mulai bolak-balikkan kawatnya ngelewatin lubang peniti. Oke, ini dia sudah jadi, cakep ya. Wow, cakep banget. Ini yang ukuran kecil, tadi aku udah bikin 2. Ada yang ukurannya kecil kayak gini, tumpuk-tumpuk bunga peoninya. Di dalamnya juga ada warna-warna yang berbeda tuh, ada kristal, ada. Selamat mencoba ya. Kalau nanti nyoba, teman-teman jangan lupa tag Instagram kita ya, nanti biar kita repost. Jadi kita bisa saling mengiklankan jualan kita kan gitu ya. Selamat mencoba, terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Ini tadi yang ukurannya lebih gede, ini yang adeknya. Ada 2 ya, cantik banget ya Mbak Sulistia. Terima kasih Mbak Sulistia. Ini yang ukurannya lebih besar tadi. Untuk hiasan sebelah sini bisa ditaruh kayak gini menyilang, atau disusun kayak gini juga boleh. Jadi suka-suka aja, suka-suka teman-teman ya. Bisa kayak gini, bisa seperti ini, kayak disilangkan kayak gitu ya. Tuh mewah banget ya, ada warna goldnya, perpaduan putih dan warna abu-abu. Seperti ini dan seperti ini. Kedua-duanya sama-sama cantik. Kalian tinggal pilih aja mau yang warnanya, mau yang ukurannya gede atau yang ukurannya kecil. Terima kasih juga Mbak Dia. Terima kasih ya semuanya sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.